Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Kali ini kita bertemu lagi dalam kelas bahasa bersama Ibu Raisya. Nah, pembelajaran kali ini masih tentang mengkritisi informasi dari berbagai sumber. Hanya saja informasi kali ini adalah berasal dari ensiklopedia. Bagaimana? Sudah bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Mari belajar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya nantinya Ananda bisa menemukan informasi pada sumber pendukung seperti kamus, ensiklopedia, dan tesaurus. Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah mencari informasi di ensiklopedia? Nah, pasti sudah pernah dong. Lalu, apa yang membedakan ensiklopedia dan kamus? Dan apa yang kamu ketahui tentang tesaurus? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Kita sering sekali sebenarnya menyebut tentang ensiklopedia dan juga Ananda semua pasti sudah tahu apa itu ensiklopedia. Yap, benar sekali. Ensiklopedia adalah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Ensiklopedia terbagi dalam artikel atau entry yang sering disusun menurut alfabet dan terkadang oleh kategori tematik. Menurut Abdul Khair pada tahun 2007, ensiklopedia adalah jenis kamus yang selain memberikan keterangan makna kata, juga memuat keterangan tentang sesuatu. Nah, bisa dipahami ya, ensiklopedia. Artikel ensiklopedia lebih panjang dan lebih rinci daripada kamus, yang paling banyak sekalipun. Secara umum, tidak seperti entry kamus yang berfokus pada informasi linguistik tentang kata-kata, seperti makna, pengucapan, penggunaan, dan bentuk gramatikal. Artikel ensiklopedia berfokus pada informasi faktual mengenai subjek yang disebutkan dalam judul artikel. Dengan kata lain, di ensiklopedia tidak hanya menjelaskan mengenai definisi atau cara pengucapan mengenai makna kata, namun ensiklopedia membuat informasi lebih rinci mengenai hal yang sedang dibahas. Jadi tidak hanya definisi ya, sedangkan kamus hanya membahas definisi, lalu pengucapan, dan juga bentuk gramatikal. Nah, selanjutnya jenis-jenis ensiklopedia. Nah, menurut Abdurrahman dan Janti tahun 2009, membagi ensiklopedia menjadi beberapa jenis, yakni yang pertama ada ensiklopedia umum atau nasional. Nah, pada ensiklopedia umum atau nasional ini, ensiklopedianya berisi informasi dasar mengenai hal-hal, abstraksi, konsep, dan kejadian-kejadian umum. Ensiklopedia ini biasanya diterbitkan untuk digunakan dalam suatu negara yang isinya menekankan informasi mengenai negara bersangkutan, meskipun memuat juga informasi penting dari negara lain. Nah, contohnya ada Ensiklopedia Nasional Indonesia. Nah, di sini Anda juga bisa melihat sampul dari Ensiklopedia Nasional Indonesia. Apakah sudah ada yang pernah membacanya? Nah, yang kedua, ada ensiklopedia khusus atau subjek. Nah, ensiklopedia khusus adalah ensiklopedia yang membatasi cakupan isinya pada masalah atau mengenai subjek tertentu. Contohnya, dia membatasi mengenai tari Indonesia, maka disebut atau contohnya ada ensiklopedia tari Indonesia. Jadi isinya membahas mengenai tari-tari yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada ensiklopedia internasional atau universal. Nah, ensiklopedia internasional adalah ensiklopedia yang memuat semua informasi sedapat mungkin di dunia tentunya, tanpa memberi penekanan pada informasi yang berasal dari suatu negara atau sekelompok negara tertentu. Meskipun pada kenyataannya selalu ada penekanan tertentu pada negara tempat ensiklopedia tersebut diterbitkan. Contohnya ada The Encyclopedia Britannica A New Survey Universal Knowledge. Nah, di sini mungkin mengenai Britannica ya. Dan
Yang terakhir adalah jenis ensiklopedia online. Nah, ini adalah yang paling sering Ananda gunakan. Ensiklopedia online merupakan ensiklopedia yang dapat diakses melalui internet. Yang paling sering kita gunakan itu adalah Wikipedia. Nah, di sini ada Wikipedia ya, yang paling sering kita gunakan. Hanya saja Wikipedia ini masih terbatas karena memang semua orang bisa mengeditnya, jadi tidak terbukti kebenarannya. Jadi untuk dijadikan sebuah sitasi atau sebagai acuan, ini harus menggunakan buku yang ada jelas penulisnya. Nah, ensiklopedia tergolong sebagai buku referensi. Di dalam ensiklopedia tergantung informasi yang sangat lengkap dari berbagai sumber. Setiap informasi dikelompokkan ke dalam entry atau tema yang disusun secara sistematis dengan 3 cara, yaitu ada alfabetis melalui urutan abjad, atau melalui tema, urutan tema, atau kronologis atau urutan waktu. Jadi macam-macam ya. Nah, di sini kita bisa langsung lihat nih, contoh tampilan ensiklopedia sastra dunia. Jadi ada entry atau temanya, lalu ada artikelnya dan disertai juga dengan gambar. Nah, jadi pada gambar 1.8, kalian dapat melihat contoh artikel di dalam ensiklopedia sastra dunia yang disusun oleh Anton Kurnia. Nah, pada ensiklopedia ini menghimpun profil dan biografi ringkas sastrawan kelas dunia, terutama mereka yang mendapatkan penghargaan internasional. Informasi tokoh disajikan dalam bentuk artikel narasi dan deskripsi yang pendek, serta dilengkapi dengan gambar sastrawan berupa foto. Nah, selanjutnya, pada gambar 1.9, Ananda bisa temukan ensiklopedia sastra dunia. Nah, selain ensiklopedia dalam bentuk buku tercetak, saat ini juga dikenal dengan ensiklopedia elektronik atau ensiklopedia digital. Ensiklopedia Sastra Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu contoh ensiklopedia. Nah, di dalam ensiklopedia sastra Indonesia tersebut terdapat aneka informasi, yaitu tentang pengarang, karya sastra, media penyebar atau penerbit sastra, hadiah atau sayembara sastra, lembaga sastra, dan gejala sastra. Kalian dapat memanfaatkannya untuk mencari informasi tentang sastra. Nah, pada tautan berikut, pada kode QR berikut juga Ananda bisa membuka dan masuk pada ensiklopedia sastra Indonesia supaya Ananda lebih bisa mengetahui lebih dalam mengenai ensiklopedia ini. Nah, lalu bagaimana menggunakan ensiklopedia daring atau ensiklopedia digital ini? Kalian harus mengetik kata kunci pencarian seperti nama orang dan istilah bidang tertentu. Nah, contohnya seperti pada layar berikut. Nah, di sini ada ensiklopedia sastra Indonesia. Misalnya kalian mau cari mengenai Khairil Anwar, yang puisi beliau merupakan puisi-puisi fenomenal yang sering kali tentangan dengan pemerintahan pada zaman tersebut ya. Nah, maka kalian cari di sana pada fitur pencarian atau cari, tulislah informasi sastra yang ingin kalian temukan. Lalu informasi sastra tersebut dibagi atas 6 kategori, yaitu pengarang, karya sastra, media penyebar atau penerbit sastra, hadiah atau sayembara sastra, lembaga sastra, dan gejala sastra. Nah, sekarang Ananda sudah bisa mencari ensiklopedia, baik merupakan buku atau yang lebih mudah yaitu ensiklopedia digital. Nah, itulah tadi pembelajaran kita bagaimana mencari informasi yang terkandung dalam ensiklopedia. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat ya. Sampai bertemu pada pencarian informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.